yaitu korupsi dan yang berjudul Bahaya Korupsi dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelum itu kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alfiz Ulsefian. Perkenalkan, nama saya Septian Ramdhani. Perkenalkan, nama saya Kalisa Purnama. Perkenalkan, nama saya Nabila Al-Najar. Perkenalkan, nama saya Ferry Sudarto. Perkenalkan, nama saya Dini Ahmad. Nah, itu adalah anggota kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan serta nikmat panjang umur. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Karimana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke keluargana, ke sahabatna, serta kepada kita selaku umat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang kali ini izinkan saya menyampaikan ceramah, yaitu dengan tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu temanya adalah bahaya korupsi dalam kehidupan. 1. Hakikat korupsi dalam Islam. Korupsi adalah pandangan Islam termasuk dosa besar. Mengapa korupsi bisa dianggap dosa besar? Karena korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah, perampasan hak orang lain, serta memakan harta haram. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas melarang perbuatan mengambil harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman-Nya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha illal hukam litakulu fariqum min amwalukum linnas bil ismi wa antum ta'lamun. Quran surat Al-Baqarah ayat 188, yang artinya, dan janganlah sebagaimana kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan cara berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ayat ini sangat jelas. Allah melarang keras memakan harta yang bukan hak kita, apalagi dengan cara yang curang. Korupsi adalah pengkhianatan amanah. Setiap jabatan, harta, bahkan waktu yang kita miliki adalah amanah. Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin sekalian, ketika penjabat berkhianat dengan melakukan korupsi, maka sesungguhnya ia sedang menggali lubang kehancuran untuk dirinya sendiri, keluarga, bahkan bangsanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Al-An'am ayat 58, artinya, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepada Allah, kepada rakyat, dan tanggung jawab yang diemban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dengan tegas melarang praktik suap menyuap yang menjadi pintu masuknya korupsi. Beliau bersabda, laknat Allah terhadap orang yang suap dan menerima suap. Hadis Bukhari, Ahmad, dan Abu Daud. Betapa berat ancaman bagi pelaku korupsi. Laknat Allah berarti terputusnya rahmat Allah dari hidup seseorang. Dengan jalan haram, meski sedikit, tidak akan membawa berkah, bahkan akan menyeret pemiliknya ke dalam kesengsaraan dunia dan akhirat. Oke, yang keempat, dampak korupsi. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara materi, tapi juga memiliki dampak yang sangat luas bagi kita semua. Yang pertama, dampak ekonomi. Anggaran pembangunan dikorupsi. Rakyat miskin semakin menderita, jalanan rusak tidak diperbaiki, sekolah kekurangan fasilitas, dan rumah sakit tidak layak. Yang kedua, dampak sosial. Korupsi merusak kepercayaan rakyat kepada pemimpin, masyarakat kehilangan teladan, dan budaya saling curiga pun tumbuh. Yang ketiga, dampak moral. Korupsi menumbuhkan sifat rakus, serakah, dan tidak peduli terhadap sesama penderita.
Yang keempat, dampak agama. Harta haram yang dikonsumsi akan menghalangi doa dan ibadah kita. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka bagaimana doa dan ibadah kita dikabulkan bila perut kita dipenuhi dengan korupsi? Nomor 5, bibit-bibit dalam korupsi, kehidupan sehari-hari. Hadirin sekalian, korupsi bukan hanyalah terjadi di kalangan penjabat tinggi. Bibitnya bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, siswa yang mencontek saat ujian, pedagang yang mengurangi timbangan, pegawai yang datang terlambat dan tetap mencatat hadir penuh, melampunisasi laporan kerja, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Inilah korupsi kecil yang lama-lama bisa membentuk karakter buruk jika tidak dicegah sejak dini. Cara menghindari dan memberantas korupsi. Bagaimana cara kita memberantas korupsi? Oke, yang pertama yaitu menanamkan kejujuran sejak dini kepada anak-anak kita, murid-murid kita, agar tumbuh menjadi generasi yang amanah dan baik ke depannya. Yang kedua yaitu membiasakan kita hidup sederhana, karena banyak orang-orang korupsi itu karena ingin hidup mewah dan dibutakan oleh kekayaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa takut kepada Allah, yakni bahwa setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak nanti di alam baka. Yang keempat yaitu berani berkata jujur, tidak ikut diam ketika melihat kezaliman. Yang kelima dan yang terakhir yaitu menegakkan hukum yang adil, karena hukum yang lemah melahirkan korupsi yang lebih besar. Jadi, korupsi adalah penyakit yang merusak bangsa. Ia adalah dosa besar yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memerangi korupsi itu, mulai dari diri sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan kita, dan dari hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga amanah, menjauhkan diri dari harta haram, dan menjadikan bangsa ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.